Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sekarang disiarkan langsung di Oakland, California. Sekarang kita masih pukul 9 pagi di sini. Dan mungkin yang ada di Jaksel bagaimana di sana? Pengen sih ke California sih kalau bisa ya. Aku juga pengen sih pagi sekarang. Soalnya jam 11. Iya. Di sana hujan atau gimana? Aman. Cuaca cerah. Masih ilegal lah. Maksudnya di sana masih di sana yang bebas berpendapat dan bebas di sana. Oke, soalnya kalau di sini tuh udah mulai masuk, ini udah mulai masuk apa ya? Spring. Dan yang teman-teman baru tahu atau mungkin sudah tahu tentang kelakar Indonesia ini, karena mereka tuh ya cukup ini ya, konten-konten yang ada di YouTube juga, dan komedinya ini bergenre politik gitu kan. Ini menarik karena sangat menggelitik dan juga mungkin bisa akan menerangkan sesuatu yang sebenarnya itu rumit, tapi sebenarnya dari komedi menjadi lebih mudah. Dan begitu, dan selamat datang juga buat Ivon untuk co-host untuk Kaum Kera Podcast kali ini. Tadi saya sudah memberi introduksi buat kawan-kawan yang sudah bergabung. Monggo silakan Ivon mungkin memberi introduksinya. Silakan. Halo Garna, halo teman-teman Qatar Indonesia. Wah, jadi rame nih. Berapa tuh? Ada 4 orang ya. Yang sempat kita ketemu di Semarang bertiga ya. Yang Mas Syukron ikut ya waktu itu sama Mas Anji. Iya. Waktu Kita ketemu. Oke. Jadi tadi udah sempat kenalan ya sama teman-teman kaum kera. Nah, ini bikin penasaran nih. Jadi ceritanya kira-kira sebulan yang lalu atau sebulan yang lalu lebih kebetulan aku sama Farhan ketemu di sebuah acara ya, yaitu rilis sebuah riset politik. Nah, terus ternyata penampilnya ini ada 2 orang nih, yang Mas Sukron dan Mas Aji ya waktu itu, yang menampilkan kelakar politik lah yang benar-benar nohok. Jadi aku pikir ini lucu nih, ada anak-anak muda yang kontennya tuh beda banget. Maksudnya benar-benar mengkhususkan diri pada komik-komik yang temanya politik. Nah, ternyata setelah ketemu dengan Farhan di kesempatan yang berbeda di luar acara itu, diterangkan behind the scene-nya, ada lucunya dan ada lika-likunya, ternyata macam-macam gitu kan, dari menyusun kontennya sesulit apa, terus resiko-resiko yang dihadapi oleh komikanya sendiri gitu. Mungkin teman-teman yang bisa cerita deh lebih serunya untuk berbagi dengan teman-teman kaum kera di sini. Gimana nih Farhan dan teman-teman? kalau masalah sulit nulisnya sih udah pasti sih sedikit lebih sulit ya kalau untuk dibawakan di sosial media, karena kita harus riset juga ini kena delik atau enggak nih omongan kami nih. Seenggaknya kami harus nyoba dulu ke beberapa orang gitu, kira-kira ini bahaya atau enggak. Kalau aku sih biasanya ngirim ke Bang Sukron ya gitu. Aku kirim dulu videonya, Bang gimana nih, aman nggak? Enggak, ya udah nggak usah upload gitu. Biasanya gue baca kirim Fauza. Ya dari sebenarnya lihat kalau dia apa-apa amat, dia bilang dia ada beda nih. Kalau aku kan berani sih, kayaknya emang lebih nggak tahu apa yang bahaya. Iya. Jadi harus ada filternya di Bang Farhan ya. Kalau udah di filter, Katanya udah di filter menurut beliau aman, terus ternyata tiba-tiba ada apa ya, protes atau somasi dari pihak-pihak yang di roasting, gimana tuh? Berarti tanggung jawabnya di siapa? Kalau udah seperti itu. Di yang bikin materi dan yang nyampein sih. iya. Gitu. Karena kayak Oza kan nggak pernah yang bisa langsung. Gue juga ngaji doang yang pernah. Waktu itu yang marah tuh sampai Oh ya, nasihati Aji karena menurut dia roastingan tuh roastingan dulu. Kalau kita bilang dulu mungkin bisa nih. Itu kan Oh, familiar ya. tanda saya sudah ngomong dulu. iya. Ya sebenarnya Orang politik ini yang sering melakukan istilah itu ya. kalau ada yang kayak gitu kami bareng-bareng lah pasti. Tapi untuk saat ini gitu sampai sekarang sayang nih belum ada ya. Bukan sayangnya, profile kita terus dengan sampai ada. Sayang ya. Nah, kalau boleh cerita nih teman-teman,
yang sebenarnya bener-bener komika tuh siapa sih? Apakah semuanya atau ini komika yang diracuni oleh politisi muda atau gimana sih sebenarnya gitu? Atau memang semuanya emang suka pada dunia komika ini, atau sebenarnya gimana sih kalian bisa ketemu dalam Kelakar Indonesia itu ceritanya gimana? Gitu? Ya, kita memang lumayan aware dengan politik ya, maksudnya nggak cuma aktor layar lebar yang boleh aware politik dan ikut di demo misalnya, Iya, tapi intinya itulah kayak politik ya asik buat kita gitu. asik. Dan sebelumnya juga sebenarnya kami awalnya sendiri juga gitu ngambil politik bakal saya politik sendiri dulu sempat di DM-in kan Sama penonton maksudnya gitu, kayak keren bang gitu, take down begitu, take down man, Semangatin ya. Jadi semakin pinggir jurang, semakin disemangatin. Jadi justru semakin semangat untuk bikin yang makin parah gitu ya. makin semangat Kira-kira seperti itu nggak sih? ya. Tapi kadang terlalu semangat gitu mereka juga gitu, kayak gak usah pengen nanya alamat rumah lah semangatnya gitu. Nah, saya sih. Tapi sebenarnya kan kalian itu kan ya, tapi sebenarnya kan kalian kan justru itu ini ya sempat apa ya, seperti yang ini ya Will Roger bilang gitu loh, everything is changing, people are taking their comedian seriously and the politician as a joke. Ini yang dari ini kalian mungkin bisa ya, aku pikir itu juga apa ya, refleksi dari apa yang terjadi sekarang ini, bahwa politisi itu sudah lucu gitu loh. Kita itu tinggal untuk memantiknya dan kemudian bagaimana supaya isu-isu yang ada itu menjadi ringan dan lebih mudah untuk diterima. Nah, mungkin teman-teman dari Kelakar Indonesia ada formula tertentu nggak sih untuk itu? Gitu? Nah, sebelumnya ya tadi saya translate dulu ke teman-teman saya ya Mas. Anda kan nggak semua bisa bahasa Inggris nih kayak. Paling not what they this with me. Aku jadi orang tuh biasa komedian dianggap serius, tapi politisi dianggap lucu gitu. Nah itu gimana kita ngatasi dalam bikin materi? Karena kan emang kita juga sering kayak sebenarnya itu cuma bercanda doang, tapi yang diambil tuh pendapat kita gitu, politisi kita. Ya kayak kemarin kita kan ngomongin bola gitu, dianggapnya kita membenci timnas, padahal ya hanya instansi, maksudnya hanya beberapa orang di dalam situ yang kita kurang lucu gitu. Tapi kan ya itu kan jokes ya, bukan yang betul. Belum tentu yang kita bawain tuh belum tentu opini asli kita sih ya sebenarnya. ya kan di komedi ada majas, ada gimana bola, ada kas. Iya, ibarat bola, Lewat majas. analogi ini ada. Itu yang susah mungkin karena tiap ngejok dikira opini asli, padahal kita malah jarang pakai opini asli di komedi. Cara Cari yang lucu aja gitu mati baratnya. apalagi untuk on air ya, Apalagi untuk on air, tipis-tipis ada over ada sedikit-sedikit lah. Jadi sebenarnya jokesnya para komika nih hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang cerdas ya. Jadi kalau kurang, kayaknya justru bawaannya ngamukan gitu. Yang seharusnya mau menyindir ke siapa gitu ya. Oh yang nggak nyampe, jadinya salah tangkap kan. Kan itu Gimana tuh? ya, Sasaran utamanya kemana, tapi yang tersinggung siapa gitu sering ya. ya ketika orang cerdas tersinggung lebih ini ya, maksudnya lebih responnya juga lebih berpendidikan, lebih bilang ini lebih bijak responnya, dan kadang-kadang ketersinggungannya juga sebenarnya kalau kita baca baik-baik ada poin bagusnya juga gitu. Karena kalau yang ketika Habil kurang cerdas kan ketika dia tersinggung ya udah maki-maki aja gitu ibaratnya. ada argumennya atau apa. Kalau kita mungkin lebih kena kalau yang ada argumen. Makanya tadi ketika jadi omongan sama si yang orang cerdas tadi juga dia mendengar juga opininya, untuk mempraktekkan tapi didengar. Biasanya lebih panjang, biasanya 2 jam gitu. Iya, hanya ketika ada orang itu. Cooking cerdasnya itu ya. Responnya berupa kayak kuliah umum gitu. Iya, pokoknya ketika tokoh itu yang Aji mendengar. Tapi apakah tokoh itu akan mendengar kalau misalnya baik, sama lagi apa tanya?
Jadi teman-teman kemudian ketika udah tampil di mana-mana, kemudian akhirnya berhasil ya. Sebenarnya keberhasilannya seorang komika itu ketika objek yang disasar itu kemudian tersinggung, itu salah satu keberhasilan juga ya. Ih bener-bener nampol gitu, ingat bener-bener dia dulu. Kita pokoknya intinya niatnya nggak menyinggung, itu tujuan pesawat itu Silatnya. tersinggung mat, yaitu efek aja yang kita nggak bisa kontrol, tapi yang setidaknya kita usahakan ya komedinya, ketawa. Kalau penontonnya ketawa ya biasanya komediannya tersinggung. Berarti nggak bagus sih komedinya kayak gitu. Tapi nggak bisa nyalain nonton juga. Nggak, tapi bukan berniat memang bermaksud menyinggung sama sekali enggak. Maksudnya adalah satu, udah buat bikin ketawa udah itu. Bahkan bersinggung juga lebih banyak loh di TikTok yang lebih parah dari kita tapi non komedi ya, maksudnya dia cuma berpendapat doang. Di TikTok lebih banyak gitu, tapi nggak ada komedi, jadi itu kan lebih selalu. Yang ngata-ngatain langsung ya banyak ya sebenarnya. Ini kan masih ada buku-bukunya ya. Ya gimana dia? Terus Mau nanya apa lagi? terus sejauh ini kalian ini apa untuk misalnya ada sesuatu, terus advokasi kalian bagaimana sih, antisipasi kalian gitu misalnya terjadi delik, terjadi sesuatu gitu. Inilah Karena terus nggak sih Oh tadi ya. ya advokasi untuk para komik tuh bagaimana sih gitu kira-kira. banyak ini yang buka kamera depan terus minta maaf. Terima kasih. Kita harus siap tantangan. Itulah. Kami sempat ada pelatihan untuk ini. Iya. Masuk materai 10.000 tuh indirnya itu ya antara lain ya. Yang tempat komedi teman-teman tuh yang aku lihat tadi. Makanya kan kalau yang kayak itu emang rencana kita udah tahu duluan kalau ini nyinggung, kita bisa minta maaf atau buat perjanjian secara langsung. Atau itu kan konten aja sebenarnya, Bro. Konsep. Tapi di luar itu juga beberapa komik juga Bisa dipraktekin tapi ya. enggak sih, enggak sampai ke praktek gitu. Jangan terlalu video kayak ada. Sigara tahu nggak ya jokesnya kalau di Indonesia tuh bercandaan oplos 10.000. Belum, aku mau ketinggalan banget, aku udah lama enggak. Karena di Indo dia nggak tahu kelucuan materai 10.000 tuh kan. Jadinya kalau di sini ada kasus-kasus orang gampang banget paling nyakitin gitu ya. Jadi kalau orang tersinggung kemudian mau dituntut, ujung-ujungnya minta maaf, materai 10.000. Dan Gitu. mengulangi lagi. Oke, dengan baterai itu. Ya. Ada jadi bahan jokesnya teman-teman gitu kan. Iya. Lagi tong Soalnya apa ya? di Republik. Mungkin juga mungkin aku sekalian juga memberi ini ya. Soalnya kami ya mungkin para diaspora gitu, atau mungkin teman-teman yang nggak hanya di Amerika, mungkin di Jerman atau di Belanda misalnya, atau di Eropa itu, mereka tuh masih untuk bisa mengetahui situasi, misal konteks politik gitu dalam komedi itu di YouTube itu sangat sangat berguna gitu loh buat kami yang ada di sini, karena ya udah kita bisanya melalui dari YouTube yang akhirnya ternyata salah satunya memang yang Kelakar Indonesia, terus kemudian dari Oza Rangkoti yang UAS Fit-nya yang berita akhir pekan misalnya, itu kan juga bisa memberi gambaran seperti ini Indonesia atau anak mudanya gitu ya. Apalagi saya pun nggak tahu Jaksel seperti apa, tapi dari obrolan kalian jadi tahu Jaksel itu seperti ini, dan punya kalian sering bikin job. Kalau beda sama California sebenarnya Mas. Jadi Gimana udah waktu itu ada tuh. jadi ya seperti itu sangat memberi kesegaran bagi kami yang hanya bisa melihat dari YouTube gitu kan. Nah, kira-kira dari kalian gimana ya supaya yang mungkin tadi yang sudah diprediksi bahwa nanti mungkin dari Aji tadi bilang nanti akan mungkin dalam dekat ini akan ada banyak yang akan mengusung komedi politis gitu. Nah, kira-kira teman-teman yang mau memulai itu mungkin bisa ada tahap-tahap apa saja sih yang mungkin bisa dicoba untuk kawan-kawan yang sedang mau memulai ini. Silakan. Kalau ada sih
sebelum di post sudah jelas banyak tanya dulu ke orang-orang ya. Karena sedikit juga ada teman-teman kita ya kebablasan dan lagi-lagi gak hanya komedian ya, kadang TikTok biasa ada gitu. Mungkin kalau tadi ini kan tips untuk memulainya mungkin harus ini dulu juga, jangan sampai niatnya itu untuk berpendapat atau untuk menegakkan keadilan dia itu jangan di atas lucu di atas benarnya. Iya, Memang mau itu opininya salah, kalau itu lucu ya itu yang kita pilih, biarpun saya nggak setuju dengan opininya, tapi ya itulah, itu sih paling tips yang paling gue rasain ya. lucu di atas benar itu yang paling. Tapi ya sebelum Yang penting lucu dulu ya. di politik ini ya, ingat dari Itu yang pertama. harusnya Tapi ini tentunya lebih sulit dong ya. Maksudnya bikin konten lucu aja tuh udah sulit, apalagi yang relevan secara politik gitu kan. Ini pasti tantangannya tuh berkali-kali lipat. Gimana tuh ceritanya? Politik di Indonesia udah lucu, jadi nggak sulit. Aji punya teori soal itu. Silakan. Coba kalau agak susah nih. Betul. Kenapa? Susah kalau live interaksinya langsung bisa. Ini mau tes. tadi pernah tes Mas, susah atau gampang bikin jokes politik? Nggak susah ini pasti. Harusnya dari Mas nih pas slide-nya. Indonesia ya. Nggak, yang dari luar. Jadi Aji akan membaca pikiran Mas, jadi dia yang set up, tapi gimana caranya Mas bakal tahu punchline-nya sendiri tiba-tiba. Bisa sih. Bisa coba. Ya, silakan. Sekarang ini masalahnya ada. Langsung aja kali ya. Iya. Iya. Silakan. Iya. Untuk bikin materi politik bagian. Ayo, dari awal. Iya. Kalau dari apa sih ini yang jelas tahu pikiran publik lah. Tahu stereotip umum dulu lah di awal tentang soal politik. Karena kalau udah tahu itu ya itu bikin materi politik itu gampang. Ini nggak buat Mas Gana doang, tapi yang buat nonton sambil mikir ya, coba. Coba ya. Nah ini aku coba ya. Ini Silakan. apa susah dan apa. Bukan masalah udah diupload, ini interaksinya nggak langsung kan? Iya. Iya. Jadi ini Mas, bikin materi politik itu gampang. Soalnya di politik itu kan udah lucu gitu. Pasti. Jadi apa perlu kita lakukan sebagai komedian itu nggak perlu nulis materi, yang perlu aku lakuin itu cuma ngingetin kalian kalau hal lucu itu udah ada di kepala kalian. Untuk nih aku bisa nih ngebuat materi politik, setupnya dari mulut aku, tapi pajarannya Mas yang nyebut apa bisa? Oke, silakan. Ya. Nih, setupnya gini Mas. Jadi 3 bulan belakangan ini aku nggak ada job stand up. Aku di rumah doang Mas, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, kayak Anggota DPR. Apa sih dong? Tahu deh apa yang Tapi berarti tidak lagi dong. sebenarnya itu sudah ada ya. Jadi sebenarnya kalian tinggal ini aja ya. Tinggal dikemas aja di video. Iya. Dan itu bisa setup apapun aja lah, harus tentang doang. Iya, nanti juga ada banyak kan? Ya aja, misalkan contohnya misalkan gitu. Ayah saya tuh punya perusahaan. Ini yang pilih sana lama banget tuh. Apa 32 tahun kayak Ngajak nyebur juga nih. Oke. Oke. Jadi itu pun ya bisa menjadi hal yang receh yang sekiranya itu bisa apa ya? Mungkin barangkali ini kan gini ya. Mungkin dari apa ya, carut marut yang ada di Indonesia saat ini ya. Mungkin teman-teman sekarang lagi dengar soal mulai dari pajak, dari polisi, dari bea cukai.
itu kan secara rentetannya itu ini ya apa banyak sekali gitu, apalagi netizen ini sangat sangat kritis sekarang, apalagi yang menyangkut apa ya, menyangkut harta dan sebagainya. Nah, kira-kira kalian dengan tema-tema seperti itu bisa nggak sih itu menjadi apa ya, menjadi pendidikan politik gitu, pendidikan politik yang sekiranya itu memang ini akan berguna juga gitu. Monggo silakan. Niat awalnya atau akar Indonesia juga selain kita memang komedi ya, Mas. Itu kita masuk ke skena politik ya untuk tujuannya edukasi politik sebenarnya, meringankan bahasa politik. Karena kita anak muda nih, kita rasa politik hari ini dari dulu sih itu terlalu berat bagi anak muda. Bahasanya tuh sulit untuk kita mengerti kan. Nah, kita coba nerjemahin bahasa politik itu dengan komedi. Jadi lebih ringan masuk ke masyarakat. Mau masyarakat kelas manapun, mau usia berapapun bisa masuk dengan apa yang kita sampaikan gitu. Dan next itu sih. Teman yang baru hadir ini adalah obrolan yang episode yang ke-15 bersama Kelakar Indonesia, bersama Aji Pratama, kemudian dengan Farhan Dalimunte, Oza Rangkuti, dan juga Sukron Jamal. Di antara tiga ini mereka memang adalah seorang komika, dan juga Aji Pratama yang memang dulu kan dikenal sebagai anak STM yang membahas politik gitu loh, yang hingga sampai menjadi viral gitu. Dan sampai sekarang masih bisa berbicara dengan selamat dan juga masih sehat. Sebenarnya Kelakar Indonesia mungkin apa sih yang sedang dikerjakan saat ini? Silakan. Belum. Satu-satu ngomongin berbeda. Dikerjakan. Kayak boleh dekat ke mic dong biar Oh iya, lebih jelas. agak dekat gitu ya. Siap lagi Kalau bicara. lagi yang mau ngomong. Oh ya, ini ada yang mau tanya sekalian nih. Bang Oza mau nanya dong, gimana sih caranya bisa switch karakter yang dulunya politik banget, terus tiba-tiba jadi jaksel, terus sekarang balik lagi ke politik. Nah gitu. Lama-lama gitu. Lama-lama. Kenapa lamanya Bang Oza ini? Oh gitu ya. Oza yang jaksa. Caranya sendiri ya dengan apa ya, mengikuti keresahan di hati-hati. Dan dulu kayak politik terus sempat agak offside, trauma, pindah ke jaksel, dan sekarang kayak politik tapi tahu batas lah gitu, lebih ke situ sih caranya. Palingan untuk yang bertanya semoga terjawab ya itu ya, siapapun user yang bertanya tadi. Rafli Val 14 Rap, iya dari Rap sekitar 14. Oke, monggo silakan tadi Bang Sukron Jamal silahkan untuk Ya, gimana? Ya, jadi Kelakar Indonesia kan memang terbentuknya memang kita bertiga ini tadi yang disampaikan. Betul, kita dulu di Total Politik bikin program, ada Petrus, ada materai 10.000, terus akhirnya kita bikin platform sendiri dari channel YouTube dan lain-lain gitu. Kita bikinlah channel YouTube Kelakar Indonesia, tapi dengan program yang dari channel sebelumnya kita bawa ke Kelakar Indonesia ini, termasuk Petrus. Makanya event off-air udah pasti kita pernah bikin Petrus Live dengan 300 penonton gitu ya, dan berbayar dan sold out karena kita nggak nyangka juga ternyata masih banyak penggemar ya yang ngomongin politik tapi dengan cara komedi gitu ya. Jadi kalau yang belum tahu Petrus itu ya pembaca berita misterius, mereka berdua membacain berita dan pinggir curang lah kalau orang bilang tuh gitu. Jadi itu tetap ada, dan ini akan mau yang kedua, Petrus Live 2 rencananya tahun ini tengah tahun. Mungkin kita akan kejar ada momentumnya ya nanti di Juni ya Bang. Mei, di Mei tanggalnya nanti lah ya, itu kita ngejar soal, sebutin aja ya, soal 25 tahun reformasi gitu. Nah itu mungkin kita nyari momentum itu kayak gitu, Petrus Live 2. Nah sisanya masih banyak sih acara-acara yang lainnya off air terutama gitu kan. Dan kalau yang konten buat di
YouTube dan lain-lain tetap jalan di YouTube Kelakar Indonesia dan banyak konten juga di sana. Mungkin kenapa dibilang kayak kita tuh juga nggak pengen teridentifikasi terlalu politik gitu ya, karena memang kita trennya sekarang lagi menuju 2024 aja, jadi kita lebih banyak bahasnya politik. Tapi nggak tahu kalau setelah itu ya kita biasa lagi mungkin atau bahas-bahas ya lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau ini kan lebih luas aja gitu. Unit bisnisnya kita juga bisa untuk menjadi kreatif konten bagi orang gitu. Kita juga kita juga sebenarnya kan teman-teman bisa production konten, kita bisa dibilang sebagai production house juga gitu. Branding kan Oza, brandingnya udah hebat banget gitu, masa nggak ada yang mau nih politisi jasur kayak gitu lah. Yang ternyata orang kan kita memang bisa dibilang ya berdikari sendiri aja gitu, kita bikin base gitu untuk bisa berkarya gitu ya. Yang karena ya pasti kita butuh untuk terus hidup, yaitu dengan cara kita bisa menawarkan ke orang-orang, misalkan mereka pidato politik kan jelek, kita bisa tulisin sama Aji kan tadi gitu. Maki saat ini banyak, ya gitu-gitulah. Jadi banyak kemana-mana gitu. Kelakar Indonesia ini nggak cuma konten dan event affair aja sebenarnya gitu sih. Betul banget yang perlu ya kita. Saya contohkan lagi. Banyak juga ya. Ini kalau aku boleh tanya dong teman-teman, yang kenapa sih memilih temanya tuh Petrus gitu? Apa ada kesan khusus atau sangat apa ya, tertarik pada isunya atau gimana nih? Merasa ini perlu diangkat karena tenggelam, apa jarang dibahas kan ya? Ya, kan melahirkan 2000 ya. Jadi dia secara langsung. Jadi itu Ajot itu yang datang dengan konsep namanya. Dan di situ ya kita sebenarnya nggak terlalu tahu Petrus itu apa gitu. Kita pikir singkatan random aja gitu kan. Kan memang random. Nggak tahu artinya yang bisa menjelaskan sih. Gimana lu? Coba cerita Petrus Ci. Kenapa namanya harus Petrus gitu? Ada kaitannya sama peristiwa itu nggak ada ya. Tapi yang kami pikirin waktu itu konsep beritanya kan bahaya-bahaya gitu ya. Mungkin ya itu kalau komen-komen orang sih pinggir jurang, ntar awas ada tukang bakso lewat. Yang intinya kalau stigma orang ini bisa bikin kita ilak lah. Yang mana kalau di zaman dulu kan yang bikin hilang kan Petrus kan, udah jadi kasih nama Petrus aja. Pemberitaan serius ini nggak ada tujuan yang gimana banget lah. Gak ada pesan yang terlalu politis dari itu. Cuma tapi itu belum selesai ya apa tuh Petrus? Belum selesai. Apa tadi singkatannya kalau ala kalian pemerintahan misterius? Ya, pembaca berita misterius, pemberitaan misterius. Pemberitaan misterius. Oh, Pemberitaan misterius. Oke. jadi kayak The Past News. Ya, aku kira ada kaitannya sama peristiwa pelanggaran HAM yang Petrus itu. Tapi memang terinspirasi dari situ ya? Ya, terinspirasinya dari situ gara-gara ya itu yang bikin hilang kan. Bikin hilang orang-orang. Pikir burang itu resiko terburuknya. Baik-baik. Terus apalagi Gar yang mau ditanyain? Ya, tapi ya kami ya sempat ini juga ya apa ya dengan cara apa yang mungkin barangkali tidak semua orang bisa menerima. Tapi sejauh ini tuh apakah kalian bagaimana menghadapi ketika ada tawaran misalnya, nanti kalian misalnya menjadi tawaran ada sebuah partai misalnya, wah ini karena mereka sudah tahu kan, mereka sekarang mencoba ke musik, ke band gitu, mereka mencoba ke kesenian tradisi, bahkan ya seperti stand up, mereka pun stand up sekarang bahkan menjadi hiburan untuk semua orang di Indonesia, sehingga wah ini sangat ini nih. Nah pasti ada partai politik yang nantinya akan tertarik nih. Nah bagaimana kalian menghadapi tawaran itu, gini-gini nih, dan ternyata itu cukup menggiurkan misalnya, karena mereka kan seperti menganggap kalian sebagai agensi kan, atau sebagai ini. Kira-kira bagaimana? Apakah ini akan berseberangan dengan secara ideologis atau gimana? Silakan. Ini masih lama nggak?
Masih lama, kita masih ada 30 menit. Masih ada 30 menit. Ada. Dijawab. Tapi yang dijawab mungkin. Gimana gitu? Kalau aku sih, kalau untuk jadi kalau tawarannya untuk jadi politisi ya kayaknya enggak deh. Karena kalau jadi politisi nggak bisa bercanda lagi dong. Bercandanya diseriusin kan. Harus Maksudnya lebih ke ini sih, bukan menjadi ini kalian di endorse atau kalian di hire gitu loh, di hire dalam sebuah bendera tertentu gitu loh, dengan yang menggiurkan yang barangkali mungkin ini akan apakah ini akan mempengaruhi konsep Laskar Indonesia enggak ya, nah gitu loh. Apakah bagaimana cara kalian menghadapi tawaran-tawaran yang menggiurkan tersebut? itu sih emang kita masih berdebat ya. Karena ada yang belum nikah dan ada yang punya keluarga. Mana kan beda-beda. Apa menggiurkan lagi? Tadi kubi apa enggak ya? Kita naikkan level menggiurkannya seapa. Kalau menurut gua segini, wah itu belum menggiurkan. Nah itu bisa unlimited lah ya. Ya Ubi dan Seiskis. Ya pokoknya kita juga nggak tahu sih ya. Tapi yang jelas kan sebenarnya apapun itu kita sebenarnya pengen tetap berkarya dan tetap punya idealis gitu ya. Toh kenapa enggak kalau maksudnya itu bisa sinkron aja gitu loh. Sebenarnya enggak mengurangi idealis kita, enggak mengurangi kreativitas kita, terus justru itu bisa membuat kita makin berkembang misalkan kayak gitu, kenapa enggak? Jawaban gue buat apa? Udah cocok yang masuk nih kayaknya jadi politisi udah normatif banget kan. Umat View ya. cuma kalau yang pertanyaannya Garna ya, kalau pertanyaan Garna mereka tuh bisa banget dong istilahnya kalau yang hire partai A gitu kan pasti kan jokesnya memburuk-burukan atau ngerosting politisi dari partai sebelahnya gitu kan, yang jelek-jeleknya. Kalau mengkritisi yang jelek kan gak ada salahnya kan, idealisme tetap terjaga tapi juga orderan masuk kayak gitu juga ada teman-teman. Kalau ini yang montak kami ya sih. Kita kalau ada job di sebuah partai malah minta dikata-katain ya. Iya, kita pakai gitu. Iya. Minta dikatain gimana tuh ceritanya, masa komikanya yang dikatain gitu, maksudnya gimana? Nah, misalnya partai A nih ngundang kami. Nah, dia tuh minta kami untuk Minta di roasting. A itu. Roasting lah gitu. Oh ikhlas tuh beneran. Enggak di briefing dulu sih. Iya. Ini diatur-atur gitu juga yang tara-tara gitu ya. Itu Farhan kayaknya belum ngomong deh dari tadi. Gimana Farhan? Ya, Farhan ini selaku ini ya, offset lah gitu. Mungkin kita bisa ceritain ini ya, sedikit mungkin ya buat buat teman-teman yang bergabung. Ini kalau tadi Farhan itu selaku Chief Marketing Officer ya. Terus kemudian Aji Pratama juga Chief Operating Officer dan juga memang selaku komik juga. Dan kemudian Sukron Jamal juga selaku co-founder yang beliau juga aktif sebagai komik, dan juga Ozzy Rangkuti juga sebagai Oza. Dan mungkin selain apa ya, ini kan ya ini tadi kan sempat apa saja sih yang kalian memiliki platform. Hampir aku pikir dengan keberadaan platform itu bisa menjadi tempat bagi teman-teman komik gitu ya, mungkin yang bisa ini. Tapi juga kalian juga sebagai comedy branding consultant gitu ya, terus memiliki kreatif konten gitu. Nah, kira-kira dalam melakukan ini, menggodok konsep dan sebagainya, kalian melakukan apa saja sih gitu? Apa melakukan diskusi atau ada ritual khusus misalnya? Silakan. Diskusi sih pasti ya selalu ya Bang. Setiap ada job apa atau kita berdua misalkan bikin video apa pasti tetap ada diskusinya dulu lah.
ritual khusus selain ke makam-makam keramat kita juga Badi tikris. ya paling Kalau pasti itu aja. untuk memutuskan layak apa enggaknya tuh di antara kalian tuh banyak berantemnya apa enggak sih? Terus seberapa parah gitu adu argumennya? Jangan nih atau yang ini aja atau kayak gimana sih behind the scene-nya apa Ya, itu teman-teman pakar? Iya itu mah pasti ya, makanya kalau masalah diskusi sampai mana batasan tadi atau ide kreativitas cenderung Aji Oza sering beribut ya, paling ujung-ujungnya yang nengahin nih kalau nggak gua ya Farhan gitu aja udah. Ya dia aku ditolak mulu masa. Gitu kan? Itu tuh tapi itu kalau untuk konten ya, tapi biasanya kalau untuk oper sih kita fokus di rutinnya aja biasanya. Sambil bawa cara aman. Oke, ini tinggal 15 menit lagi nih. Mungkin ada mungkin beberapa pertanyaan yang terakhir. Mungkin dari Ivon, silakan. Mungkin soal ini ya. Oh ya, mungkin soal apa skena ini ada skena komik di Indonesia terutama yang mengusung genre politik gitu. Kira-kira apa saja yang sejauh kalian melihat saat ini? Ya itu sebenarnya juga awalnya Aji nah tapi waktu itu aku bilang sama Aji bahwa di Indonesia ini sebelum misalkan Aji ngomongin politik sebenarnya senior banyak yang udah bahas politik, dan saya tuh dulu senang banget ngikutin Kang Panji dan Pange saat itu bikin namanya provokatif proaktif, kalau ingat di Metro TV. Nah itu menurut saya sekarang ini udah nggak ada tuh kayak perkumpulan gitu ya, kayak provokatif proaktif gitu ya, terlebih karena memang mereka udah sibuk di mungkin di platform lain atau di urusan sendiri gitu kan. PC Gubernur Tapi dulu ada skena seperti itu dan kita rasa balik ya apa. jadi maksudnya bukan kita yang pertama sama sekali, enggak, justru malah kita terinspirasi dari senior-senior kita yang lebih berani kayaknya ya dibanding kita dulu. Dan banyak acara-acara politik di tahun 2014 saat itu lagi panas-panasnya 2019 gitu kan, itu udah banyak. Nah itu maksudnya menjelang lagi pemilu 2024 tuh kayaknya kayak kurang nih kalau skena stand up nggak ada yang main di sana gitu. Nah kita melihat peluang itu aja sih di 2024 ini, ya udah kelakar kita kesana dulu deh arahnya. Gak apa-apa kalau dikenal seperti itu gitu sih. Boy itu ini yang like saya Hinata Boy itu bikin kelakar tanpa batas volume 1, volume 2, banyak isinya juga soal ngomongin politik. Yaitu tadi proaktif ada di Metro dan ada off-air banyak, sampai bikin berapa kali kalau nggak salah 5. Terus pernah bikin yang soal hari anti korupsi sedunia, banyak lah itu ada di YouTube jejak digitalnya gitu. Jadi ya itu aja yang bikin kita ke-trigger pengen bikin model seperti itulah gitu, terinspirasi dari sana. Oke ya, menarik itu yang sudah disampaikan Mas Sukron ya. Ini sekalian ini ya, mungkin menjawab dari obscure insane. Kalau kritikan agama itu ada pemikiran yang kan terbatasi gitu dalam penggodokan ide kalian, atau sama sekali ada kritikan ke arah itu karena kan banyak bahan tuh. Oh maksudnya nih ini, maksudnya kritikan untuk di agama itu bagaimana sih? Apakah kalian agama itu kan ada juga ya yang secara politis, agama secara politis itu di ini, terus kemudian jika bahan untuk kalian mungkin kritik ke agama juga mungkin kali ya, berani nggak kalian? Sih enggak ya, karena saya mau wipir dulu. Kalau itu sih lebih ke bakal udah karena kan saya sama Emel ya benar. Enggak ada. Ini sebenarnya enggak, kita sih ya sangat maksudnya menghindari
menyinggung lagi-lagi ya mau apapun ya. Nah, terutama masalah kepercayaan sebenarnya. Kecuali oknum ya. Oknum kalau oknum benar yang maksudnya dia salah nih menggunakan begitu misalkan isu-isu termasuk yang tadi dibilang Mas Garna gitu. Nah, mungkin oknumnya yang kita sindir gitu agamanya, pelaku yang bikin rame itu gitu ya kita coba karena kan itu perasaan bersama pasti gitulah pasti. Nah, tapi tetap aja mungkin ya tetap kayak gitu niatnya ke sana tapi ada aja yang tersinggung gitu-gitu lah. Pasti ada sih. Tapi niatnya sama sekali nggak ke sana padahal gitu. Jadi untuk amannya nggak mengarah ke sana ya. Soalnya kan ada ya komika-komika yang bukan spesial sih, kayak sering banget bahas lucuan-lucuan yang terkait agama gitu kan. Walaupun kadang ngelucuin agamanya sendiri gitu, Emang gitu. mencari amannya gitu. Ada kan yang kayak gitu. Jadi selama itu meresahkan bagi kita sih pasti kita akan dapat angle-nya ya gitu. Tapi untuk sengaja mengkritiknya kita sebenarnya nggak ada keresahan mah ya. Atau mengkritisi agama kayak orang-orang yang nanya di ceramahnya Zakir Naik gitu kan. Enggak lah, karena tujuan kita komedi, bukan betul mempertanyakan agama itu sendiri. Mana-mana sih. Siap. Mulai ya, gitu aja komedi ya. Dulu diri apa? Emosi nama. Ini ada yang komen nih, udah merah latarnya nih. Gitu. Memang Pak. Ya udah nggak. Dua kali harus komennya. 2 kali. Arti.co itu latarnya udah merah. Wah inget loh gitu. Oh itu bisa ceritain kita lihat. Apa? Ini teman-teman. Ini aku nanya nih. Masih salah Teman, terus now ini Audio aja audio. ada satu pertanyaan nih. Kalau misal tiba-tiba ada salah satu parpol ngasih tawaran 10M, terminnya setahun, tapi disuruh buzzer dan memihak pemerintah apapun permasalahannya, mau apa enggak? Rafit tar 14. Bang yang lain aja. Boleh lihat tuh. Yang lain kalau kan udah bisa dan apa aja yang atas. Coba Oh yang atas. Jadi nggak mau dijawab nih. coba yang mana? Yang kira-kira Mau dijawab. Loh. Kok hilang ya? Mata mereka. kepotong. Kenapa? Lanjut bisa kok, lanjut lagi. Tak invite mana ya, tak invite. Fight lagi. Oke, tapi kalau ini ya, Tuh. Ini ada yang sabotase. belum apa-apa sudah ada yang sabotase. Oh. Yang mana tadi yang mau dijawab? Kalau ditawarin 10M dari buzzer Pak. Kira-kira kita ambil nggak? Anak kadang buat apa yang sekolah? Enggak ya nggak segampang itu sih. 20 gampang. Mau nyarukan aku 10 tanggung awet ya. Nah, Oh ya, berarti nih kalian bisa ceritain ya kalian berada di mana sih? Hah? Bisa diceritain habis bikin di studio kita. Oh gitu. Jadi kita habis Jadi tahu bikin Apa aja nih? Apa mungkin bisa ceritain aktivitas kalian gitu yang berada di space ini? ya pokoknya kita bikin tadi seharian misalkan kayak Oza kosong kan, Oza yang paling sibuk nih. Lu kan harus datang semua untuk bikin konten. Tadi udah beberapa konten dibikin buat TikTok, buat YouTube gitu. Terus ya itu makanya kita schedule nanti kalau udah mulai kosong lagi kita isi konten lagi gitu sih. Terus ya paling ya sambil tipis-tipis meeting ngomongin ya tadi event-event selanjutnya gitu. Terus live sama Mas Gatna gitu kan. 47 Green Core nih kalau ngomongin band metal Oza sebenarnya sering. Oh ini Oza ini juga ini ya di skena lagi
lagi sering band apa sih yang mungkin lagi sering dengerin di sana? Band yang lagi senderin di sini ya. Underhand metal ini Sleven. Di sini kita kayak metalhead lah India, itu sih biasanya Latin America gitu. Kalau distorsi itu buat kita abusive, jadi nggak dulu gitu. Oh gitu ya. Kenapa lu benci drummer? Aku drama. Oh, baru tahu boy ya. Ya. Tapi masih main drum, sudah nggak main drum lagi. Mudah-mudahan masih kalau lagi iseng-iseng masih. Oh gitu ya. Nah kira-kira ada ini nggak? Mungkin kolaborasi dengan musisi gitu. Ada pengen sih. Kita juga pengen sama mantan musisi juga pengen. Mantan musisi yang sekarang sudah pindah ke Ini apa lagi? Oh ini nih, itu tadi dia nongol mantan musisi. Mas Aji. pengen kita ngobrol. Yang terberitakan musisi itu Mas Aji. Terus meninggalkan jalur musik nih kayaknya. Iya Ji. Sejak jadi Coba vokal. Ji. Kamu dulu juga ini kalau ini ada keinginan berkarir di musik nggak? Ngomong. Enggak nih kayaknya. Aku biasa jadi komika ya. Hafal. Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Mungkin sebelum ini kita tutup, kita masih ada beberapa menit lagi. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Kaum Kera Podcast yang episode yang ke-15. Nanti teman-teman bisa menonton re-uploadnya di YouTube di AK47 Grand ya, di YouTube channelnya. Mungkin sembari sebelum mau kita tutup, kira-kira ada yang terakhir yang mungkin ingin kalian sampaikan, bisa sesuatu untuk generasi kami ini yang sedang menonton. Silakan. Tapi ya emang 47 nih usah mengingatkan pada kejadian saat itu. Udah malam. Ngopak enggak? Lawan. Jangan kita sampai ke Ahmad tadi kepada generasi muda ya. Oh itu usah lah. Simut Apa kita? Ya bukan muda doang, tapi semua. politik. Ya, jadi sebenarnya gitu ya tadi balik lagi pengennya juga kita kekuatan Indonesia tuh tadi benar kata Kang Farhan bisa untuk ngebahas politik tuh nggak ngumpet-ngumpet atau di tongkrongan aja gitu. Kalau emang ada yang salah dan mau dikritik, ya kenapa paling aman lewat komedi ya? Iya karena kan tujuannya kita berkomedi gitu. Walaupun di sana mungkin ada opini masyarakat umum gitu, ada fakta-fakta juga gitu kan. Nah maksudnya biar orang lebih berani aja ngomongin hal-hal yang lebih relatif banget lu ngomongin gitu ya. Kenapa gitu kan? Karena kita kan berarti ya, pasti di outlet Amerika ya. California, sorry. Ya karena di Amerika kan udah sebebas itu berpendapat, demokrasinya gitu kan. Bisa roasting presiden gitu loh. Maksudnya pengen juga gitu Indonesia. Enggak, Indonesia demokrasinya sejenak sana gitu. Level itu gitu. Aku pengen. Enggak pengen aku ngerosting Donald Trump. Oh ya. Itu pengen tuh kalau banget ya. Lu selamat ya. Orangnya Donald Asik banget lah masa. tapi kan nggak kepilih lagi. Iyalah. Rencana mau nyalon lagi katanya Donald Trump. Oh lagi deh. Takut. Hah? Udah takut ya? Oh gara-gara mau nyalonin tuh kan kemarin. Terus kita ngomongin politik kami ini kan. Ya intinya sih itu kita pasti stand up tuh berangkat emang dari mana sih? Terus nggak tuh dari. Maksudnya kita kiblatnya Amerika gitu, pengennya ke arah sana lah. Secara kebebasan berpendapat dan berkomitmen soal itu. Ya, baris ada lagi kak, teman. Gimana? Ada lagi? Silakan. Mungkin Ipon bisa mau ngasih aku tutup, Ipon. Itu teman-teman yang di studio ada yang mau nambahin lagi? Farhan, Mas Anji. Closing statementnya apa nih pesan-pesan untuk anak muda yang berpolitik atau gimana?
Ya. Atau kalau berpolitik tapi pakai bercanda aja, jangan yang serius ngomongnya gimana? Nggak, sebenarnya mereka juga serius. Serius gue. Mana ada sebenarnya. Ini Pak, kayaknya kan dipancing kan biar sebenarnya seriusan apa nih. Biar ntar beda lagi episodenya. Jadi prinsipnya sebenarnya gini Mbak, politik itu ya perlu diketahui ya sama semua orang, khususnya juga anak muda kan gitu. Kita di Kelakar Indonesia itu masuk ke skena politik bukan dengan tujuan kita mau jadi politisi atau kita pengen dekat dengan politisi, enggak, karena memang keresahan hari ini ya tentang politik kan. Orang kan hari ini banyak yang bilang politik itu jahat, akhirnya dia apolitis, nggak mau tahu tentang politik. Nah, kita masuk ke skena politik itu untuk merubah stigma itu, karena kan politik dan stand up comedy itu sama-sama bangun persepsi kan, jadi membangun opini sama. Kita juga gitu di Kelakar Indonesia, pengen ya opini masyarakat, opini anak muda tentang politik udah nggak seburuk kemarin-kemarin lagi gitu. Ternyata politik bisa kok kita bawa ketawa kan gitu. Ntar kalau ada politisi yang marah ya tinggal kita minta maaf, kita klarifikasi kan gitu doang. Sama kan kayak Ya. iya. Lain. Dan sejauh ini asik-asik sih sebenarnya, politisi nggak ada yang ngelaporin kita sih. Nggak ada yang, Karena mungkin tahu emang kita tujuannya komedi aja. ya. Kita sabar-sabar. Dan mungkin mereka juga tahu kalau semakin dilaporin semakin kesal ya anak-anak kan gitu. Gak mau juga mereka. Paling diserah terhubungnya. Iya gitu. Tapi emang terakhir mungkin paparan akan berikan visi. Oh ya, jadi Kelakar Indonesia itu didirikan di atas visi komedi sebagai pilar bangsa. Nah, jadi sejauh ini kan pejabat DPR sosialisasinya 4 pilar bangsa. Nah, kalau kita mau nih diundang DPR atau MPR sosialisasi, kita bakal tambahin 5 pilar bangsa jadinya. Nah, pilar terakhir itu komedi. Tambahin ya. Luar biasa. Kita juga bahagia dalam bernegara kan gitu, bermasyarakat, berpolitik. Kita bahagia, nggak harus polarisasi terus kan. Nah, kita nggak mau pemilu 2024 dan seterusnya itu politik kita terpolarisasi, masyarakatnya saling berantem, saling hujat, di-kick dari grup WA keluarga, kan kita nggak mau kayak gitu. Kita maunya guyup rukun. Itu sih. Mulia sekali ya tujuan. Mulia sekali. Anda sih tepatnya itu kita bikin aja biar keren. Ya, bikin aja. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung dan tadi yang sudah disampaikan oleh Kelakar Indonesia. Kami pikir ini merupakan sebuah perbincangan yang menarik untuk kita bisa merefleksi terhadap bagaimana komedi hal-hal politik itu juga bisa kita bisa kita nikmati gitu, kita nikmati. Dan terima kasih banyak teman-teman yang telah menyaksikan Komkera Podcast episode 15 bersama Kelakar Indonesia. Saya Gana Raditya dan Yvonne Sibuya mengucapkan salam. Semoga kita ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih semua teman-teman Kelakar. Terima kasih ya. Sampai jumpa.